rantingnya cabang Sukadanau Cikarang Barat, para al-mukarramun, para pengurus MBC yang mohon maaf dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak sebutkan satu persatu. Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Haji Subhan Tanjung tanpa priuk, Al-Kiram Ketua Tarfidiyah MBCNU Setu Burangkeng ya Bapak Kiai Mulyana serta seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah semangat untuk bisa menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan hidayah, inayah, ma'unah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini di tengah keramaian perjalanan jalan Kalimalang ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, hadir di dalam majelis yang insya Allah banyak diberikan limpahan barokah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tentu tidak kita lupakan, selalu kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kelak di kemudian hari Yaumal Qiyamah kita semua, khususnya yang hadir di majelis yang mulia ini, adalah termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Kok tidak amin? Saya ulangi. Sholawat dan salam senantiasa kita selalu sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kelak di kemudian hari Yaumul Qiyamah kita semua, khususnya yang hadir di majelis yang mulia ini, adalah termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Telat tapi nggak apa-apa daripada tidak sama sekali. Insya Allah di malam yang berbahagia ini, di hari yang sangat istimewa ini, di tempat yang baik ini, di waktu yang baik ini, berkumpul juga bersama dengan orang-orang yang baik, kita semua akan digiring oleh Allah Yaumul Qiyamah menjadi golongan orang-orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Tentu dengan harapan bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tentu Bapak dan Ibu sekalian semuanya yang hadir di majelis yang istimewa ini, kita semua berharap menjadi orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dan tentu agar supaya kita termasuk orang-orang yang ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, maka kita ini pertama harus iman kepada Rasulullah. Karena Allah memerintahkan kita semua ini pertama adalah iman kepada Rasulullah. Yang kedua, kita harus taat kepada Rasulullah. Yang ketiga, kita juga harus mengikuti jejak Rasulullah. Banyak hal yang harus kita ambil pelajaran dari hidup Rasulullah. Seperti yang tadi juga sudah dilantunkan, sebagian dari ayat-ayat yang sudah dilantunkan oleh qori dari kita semua. Ada salah satu ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun
hasanah. Bahwa di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, tauladan yang baik, tauladan yang akan menuntun kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Role modelnya, contoh modelnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. May yuti'illah wa may yuti'illah wa rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau menurut ulama, ayat tadi yang barusan saya petik ini, untuk meniru Rasulullah itu ada tahapan-tahapannya, ada prosesnya. Dimulai dari kita mencontoh kepada orang-orang yang soleh terlebih dahulu. Dari redaksinya, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim, urutannya adalah minan nabiyyina, berikutnya was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Tapi kalau niru itu dibalik dari sholihin dulu, sholihin, syuhada, siddiqin, lu baru ke an-nabiyyin. Karena kalau langsung ke Rasulullah bukan tidak mungkin, tapi untuk model-model kita semacam ini itu kayaknya agak kerepotan. Jadi dari orang soleh dulu kita nirunya. Dan pada malam hari ini alhamdulillah kita insya Allah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang ada di majelis ini, yang mengikuti pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah termasuk orang-orang yang solihin dan solihat. Amin ya rabbal alamin. Tapi untuk menjadi solihin dan solihat itu tidak gampang. Bukan sulit, tapi tidak gampang. Sulit sih enggak, cuman enggak mudah. Solih itu enggak gampang. Apalagi kita mempunyai beberapa keturunan, anak-anak kita juga kita harapkan menjadi anak-anak yang soleh. Dan untuk menjadi orang yang soleh, atau berharap agar anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh, itu tidak gampang. Tidak begitu lahir langsung soleh. Anak soleh itu adalah anak garapan yang digarap menjadi orang-orang yang soleh, dididik menjadi orang-orang yang soleh, diperlihatkan hal-hal yang membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, diperdengarkan hal-hal yang membuat anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh, dipercontohkan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh. Jangan diperlihatkan, jangan diperdengarkan, jangan dipertontonkan, jangan dipercontohkan, jangan dipercontohkan hal-hal yang membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak soleh. Karena tetangga saya ada bapaknya soleh, tidak jaminan. Orang tuanya soleh, anaknya soleh itu tidak jaminan. Bu, masih kedengaran ya Bu?
Tidak jaminan orang tuanya soleh, anaknya akan menjadi anak yang soleh. Karena tetangga saya bapaknya soleh, anaknya udin. Berarti tidak semua orang tuanya soleh, anaknya menjadi soleh. Jadi soleh itu tidak berarti karena namanya soleh, tapi harus melewati pendidikan yang membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Dan tidak begitu pula dengan kita. Kita pun juga harus menjadi orang-orang yang soleh dengan cara ini, mengikuti pengajian semacam ini, memperingati Maulid Nabi, bersama-sama membacakan Maulid, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam sebuah kitab ulama menyampaikan, siapa saja orang yang hadir dalam suatu majlis, yang di dalam majlis tersebut diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, dibacakan sholawat Nabi, dan dibahas tentang ilmu, maka orang yang ikut ke dalam majlis tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Walaupun tadinya sekedar hanya ikut-ikutan, tapi insya Allah termasuk orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Hadirin hadirat yang kami muliakan, saya akan cerita yang mudah-mudahan cerita ini adalah bagian dari hal yang membuat kita akan menjadi orang yang soleh. Dan yang saya ceritakan adalah dari cerita orang-orang yang termasuk orang-orang yang soleh. Dulu itu ada seorang nabi yang sekarang sedang kita peringati hari kelahirannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki seorang menantu namanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menikah dengan putrinya yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Ali ini sekali waktu berkumpul bersama-sama dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau setelah sholat subuh itu tidak langsung bubar. Jadi begitu selesai melaksanakan sholat subuh, setelah berzikir sebentar, beliau itu mengadakan halakoh. Halakoh itu ini, berhubungan begini, membuat lingkaran, kumpul-kumpul, lalu membahas berbagai hal yang tentu, hal-hal yang membuat keimanannya akan semakin baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika dalam pembahasan tersebut semakin siang, berasalah Sayyidina Ali terasa lapar. Sehingga kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini mendatangi rumahnya. Beliau izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon maaf, saya permisi untuk lebih dahulu pulang ke rumah. Rasulullah mengizinkan. Sehingga kemudian Sayyidina Ali keluar dari majlis tersebut bermaksud untuk pulang ke rumah karena sudah berasa lapar. Sampai di rumah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu ketuk pintu dan mengucapkan assalamualaikum. Walaupun Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu tahu bahwa itu adalah rumahnya, betapapun tahu itu adalah tempat tinggalnya, Sayyidina Ali tetap mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Kalau orang sekarang mentang-mentang itu rumahnya sendiri, kadang-kadang boro-boro ketuk pintu, salam saja enggak, atau boro-boro salam, kadang-kadang ketuk pintu aja tidak. Bahkan kalau masuk ke rumah tidak pakai ketuk pintu lagi, tapi pakai tendang pintu.
Sementara dia punya anak laki-laki 4, melihat bapaknya kalau masuk rumah pentang pintu, anak 4 laki-laki niru bapaknya semua, tindang pintu semua. Karena anaknya dipertontonkan oleh orang tuanya menendang pintu, maka tentu anaknya pun mengikuti apa yang dilihatnya. Sayyidina Ali tidak seperti itu. Ini contoh kesolehan orang. Jadi ini ilmu yang harus menjadi inspirasi kita. Betapapun kita tahu itu rumah kita, betapapun itu tahu bahwa ini adalah tempat tinggal kita, tetap kita harus ketuk pintu dan mengucapkan salam, Assalamualaikum. Dan dari dalam, Sayyidatina Fatimah menjawab salam kayak tamu, Waalaikumsalam. Lalu Sayyidatina Fatimah dari dalam tuh bertanya, siapa? Tidak langsung dibuka. Sayyidina Ali menjawab, Ana Ali ba'luka, saya Sayyidina Ali, suamimu. Baru dibukakan pintu. Masuklah Sayyidina Ali ketika sudah dibukakan pintunya. Setelah masuk ke dalam, Sayyidina Ali ini adalah salah satu sahabat yang mendapatkan julukan karramallahu wajhah. Kalau dimaknani dalam bahasa Jawa, itu maknanya karroma, muga-muga mulia akan sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atas Sayyidina Ali wajhahu ing wajah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah seorang ahlul bait yang mendapatkan julukan karramallahu wajhah, yang wajahnya itu dimuliakan oleh Allah. Salah satu yang menyebabkan Sayyidina Ali mendapatkan julukan karramallahu wajhah, tahu tidak? Barangkali bapak-bapak di sini, kenapa Sayyidina Ali mendapatkan julukan karramallahu wajhah? Itu ada 3 hal yang menyebabkan Sayyidina Ali itu mendapatkan julukan karramallahu wajhah. Saya akan terangkan salah satunya saja. Salah satu penyebab yang menyebabkan Sayyidina Ali itu mendapatkan julukan karramallahu wajhah adalah karena seumur hidupnya Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Seumur hidupnya dari mulai beliau lahir sampai wafat tidak pernah melihat kemaluannya. Kalau ibu, bapak pernah nggak lihat kemaluannya sendiri? Kalau nggak lihat sehari puyeng, khawatir coplok, jangan-jangan jatuh di jalan ini. Sayyidina Ali seumur hidupnya tidak pernah melihat kemaluannya sendiri, sehingga beliau mendapatkan julukan karramallahu wajhah. Wajahnya itu berbeda, dilihatnya itu enak, karena tidak pernah melihat hal-hal yang tidak diperkenankan oleh hukum, oleh syariah. Setelah Sayyidina Ali masuk dan kemudian Sayyidina Ali bertanya kepada Sayyidatina Fatimah, ya karimatan nisa, hal laki syai'un tut'imina bal alaki. Sayyidina Ali kalau memanggil istrinya yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra itu dengan julukan yang enak, hei perempuan yang mulia. Memanggilnya seperti itu. Bapak-bapak di sini kalau manggil istrinya apa? Kalau masih awal-awal biasanya panggilnya sayang. Sayang. Nanti kalau udah agak lamaan dikit, Bu. Nanti lama-lama namanya dirubah. Dulu saya punya teman, perempuan itu paling senang kalau dijuluki dengan julukan yang indah.
Di HP kita itu kan ada pemberian nama. Teman saya itu menjuluki istrinya itu dengan tulisan di nomor HP-nya, di nomor